Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari ini, edisi ke 19 Februari 2021 dan masih di suasana terik. Di sini sudah setengah 2 siang. Mas T baru pulang kerja, baru pulang MC, mandi, terus syuting buat nemenin kalian ya. Tadi pagi itu, dari pagi sampai ketemu siang itu tuh masih mendung-mendung aja. Tapi alhamdulillah ini jam setengah 2 siang waktu pasar Minggu dan sekitarnya sudah sedikit lebih terang, sedikit lebih seperti biasanya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali untuk semuanya. Saya tak munduran sih derek. Nah gini kan kelihatan semua ya. Baju yang metet-metet ini loh biar kelihatan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang di dalam sampai di luar negeri semuanya. Selamat bergabung, dan juga untuk yang baru pertama kali, Mas Tulus ucapkan salam kenal, dan juga jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya sekarang juga, kemudian dihidupkan tombol loncengnya ya. Untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, salam kangen, salam rindu, jangan lupa ikinnya dipencet. Ya, cuma nonton, jenengan tidak membuat konten. Ayo, cuma mencet doang sama nonton itu nggak berat ya, tek 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 gitu. Di share apabila penting, kemudian jangan di skip iklan yang pendek kalau boleh, kalau panjang boleh di skip ya. Kalau misalkan yang pendek, kalau yang panjang nggak apa-apa. Tapi yo seikhlasnya jenengan, jangan terpaksa gara-gara Mas Tulus ingetin kayak gini terus jadi terpaksa gitu kan. Nah, malas harusnya nggak pencet iklan misalnya gitu. Jangan kayak gitu. Kalau bisa ya iklan yang pendek jangan di skip. Minta sedekahnya ya teman-teman ya. Barakallah, aku sangat berterima kasih sama teman-teman subscriberku. Ya Allah, aku itu tadi malam kemarin ya. Kemarin pas sebelum video tayang itu abangku yang di Malaysia itu tahu-tahu udah ngasih tak kabar kalau aku udah transfer duluan. Yang ngabarin pertama itu namanya Mbak Ida dari Perancis. Beliau adalah salah satu TKW dari Banyuwangi yang kerja di Perancis. Mas, aku baru nonton videonya, kan kurang 300.000 ya, tak genepi jebret. Ternyata sebelum Mbak Ida tuh abangku udah transfer duluan yang dari Malaysia dan sudah dicukupi jumlahnya. Dan nambah lagi ada yang dari Amerika juga alhamdulillah. Kemudian ada nambahin lagi yang dari Jogja, nambahin lagi yang dari Jakarta. Dari Masya Allah, luar biasa loh teman-teman. Aku seneng-seneng piye gitu ya rasanya. Kalau untuk kegiatan baik terus jenengan jebret itu jujur aku sangat senang banget. Aku sangat senang sekali dengan kondisi yang seperti ini. Jadi aku ngerasa kayak yang oh ya alhamdulillah lah ikut sukacita ketika kegiatan baik yang tadinya kurang donasi itu hanya kurang 300.000 rupiah. Sekarang wow, setelah diambil untuk bulan ini rekening donasi, saat ini rekening donasi Big Tulus Official sudah sampai di kurang lebih 1,7 juta rupiah. Masih kita bisa pakai untuk bulan depan lagi. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak. Pokoknya aku nggak bisa bilang apa-apa, hanya terima kasih sama Allah dikasih kepercayaan. Terima kasih juga jenengan semua sudah percaya sama Mas Tulus, matur sembah nuwun. Terima kasih sudah percaya dengan saya, meskipun ya banyak orang yang masih berpikir kalau ini itu, tapi wallahi setelah diambil kurang lebih 6.150.000 6.300.000 rupiah semalam Mas Tulus ambil, akan Mas Tulus serahkan. Wah, ini baru lagi masuk lagi ini
dari ini 120.000 untuk 10 nasi box ya. Dari aku nggak boleh sebutkan takutnya beliaunya marah nggih. Sembah nuwun Mbak Yu yang dari ini dari Cilandak kalau tidak salah rumahnya ya. Ini baru banget masuk ya. Dan donasi setelah diambil untuk bulan ini masih ada sisa, tak buka BRI-nya biar aku tahu ya. Kalau tidak salah 1,7 gitu loh. Oh ya, 1,693 ditambah 120 tadi transfernya ke BCA soalnya yang Mbak tadi, jadi harus dipindah dulu nggih. Niku nggih teman-teman, Masya Allah, Barakallah. Pokoknya intinya berkah barokah untuk semuanya tanpa terkecuali yang sudah membantu. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Gusti Allah tukar luwih kathah, Gusti Allah tukar dengan kesehatan, Gusti Allah tukar dengan diijabahnya hajat baiknya jenengan, apapun niatnya diserahkan ke siapapun pahalanya semoga disampaikan sama Allah. Amin. Matur sembah nuwun. Aku senang sedih, bahagia, alhamdulillah. Kemarin sempat berpikir, aduh, tinggal 4,2 juta loh, 4,2 juta loh guys. Itu tuh untuk mencapai 6 juta kan masih agak sedikit banyak ya. Langsung jebret. Allahu Akbar, emang Allah maha baik banget sama aku ya. Sedekah itu adalah satu kebahagiaan sih, rasa sukacita yang luar biasa. Dan mudah-mudahan bulan depan kita masih bisa sedekah. Nah, buat teman-teman yang pengen nambahin lagi, gimana sih caranya Mas Tulus? Klik kolom deskripsi sekarang, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya 12.000 maksimal, terserah kalian. Oh iya, tinggal 2 pieces untuk minyak bidara. Jadi aku buat stok di rumah. Nah, kemarin ada yang WhatsApp pengen ke rumah, pengen beli, tapi kayaknya hari ini belum ada kabarnya. Mas Saiful namanya, dan aku tidak bisa jual dulu teman-teman. Jadi sementara waktu Mas Tulus close dulu nggih, ngapunten, mohon maaf sekali. Pemesanan minyak bidara Mas Tulus closing. Baru hari Senin ada pengiriman, berarti mungkin Selasa siang ya Mas Tulus bisa kirim lagi. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara, silakan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI, nomor WhatsApp 0857541188. Khusus pemesanan minyak bidara. Sebutkan nama, nomor HP, alamat, RT, RW, kode pos, jangan lupa. Nanti setelah Mas Tulus kirim, baru Mas Tulus kabari jumlahnya segini, transfernya segini. Jadi biasanya Mas Tulus kirim dulu buat tahu ongkirnya dan juga tagihannya berapa, baru Mas Tulus akan share nomor rekening BCA yang biasanya untuk transfer. Gitu nggih. Oh ya, jadi rekening donasi itu 1693 ditambah 120. Ini baru banget masuk, ini jam 1:30 ya. Besok kalau mbaknya nonton pasti, oh iya kemarin saya transfer segini. Saya nggak bisa sebutkan takutnya, soalnya beliau nggak ada amanah buat sebutin, nanti takutnya salah. Matur sembah nuwun sangat ya Allah, terima kasih banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah tuh baik banget. Aku kadang-kadang mikir gimana caranya Allah bisa mencukupkan, gimana caranya ya Allah. Luar biasa sih. Dan Mas Tulus ada rencana memang tanggal 1 Maret itu Mas Wardi kan ulang tahun. Mas Tulus pengen bikin among-among sekalian, nanti Mas Tulus barengkan ke Mas Wardi dengan ijab kabul yang sama insya Allah ya. Jadi Mas Tulus nggak buka donasi buat among-among, tapi tetap tak niatkan buat anak-anak bajangku juga, anak-anaknya jenengan yang ikut sama saya, khorin-khorinnya ikut saya. Nanti insya Allah tetap saya akan bagikan pahala dari saya sedekah among-among tadi bareng sama among-amongnya Mas Wardi. Ngaten nggih saudaraku, matur sembah nuwun sangat tanpa terkecuali. Oke, soal video yang kemarin soal mimpinya Mas Tulus, ternyata banyak komentar positif yang sorry, aku sebetulnya nggak pernah gini teman-teman, aku nggak pernah lihat, demi Allah aku berani sumpah, aku nggak pernah lihat video-video teman-teman lain yang konon katanya juga meramalkan kejadian yang sama atau menyebutkan kejadian yang sama. Dan beberapa hal ini sebetulnya bukan sesuatu yang memang Mas Tulus buat-buat. Wallahi, semua yang Mas Tulus ceritakan adalah sesuatu yang nyata, maksudnya mimpi yang betul-betul mimpi gitu loh, bukan nyata juga sih. Nah, ternyata banyak teman-teman lain yang katanya nge-share ke Mas Tulus, nih Mas, ternyata banyak juga loh yang kayak sampean yang merasakan feeling yang sama. Dan juga beberapa teman-teman yang juga merasakan feeling yang sama. Tapi satu lagi teman-teman, jangan ngerasa kamu indigo ketika kamu ngerasa kayak badan kayak gini, kemudian ada rasa yang aneh-aneh, padahal sebetulnya kamu sakit. Kamu harus periksa tetap ke dokter ya teman-teman. Aku ingatkan sekali lagi, meskipun kamu ngerasa punya kemampuan, meskipun kamu ngerasa seperti anak indigo yang lain, dan kamu merasa memiliki kemampuan tertentu, menurut aku pribadi, seharusnya kamu tidak mentang-mentang badan oleng, oh ini feeling mode musibah, terus nanti sakit mode musibah. Jangan, tetap kamu harus periksakan kesehatan kamu. Tidak semua anak indigo diberikan kesempatan mendapatkan feeling itu. Dan kalau toh feeling dan kamu merasakannya itu sudah terlalu tidak nyaman di tubuhmu, ya sewajarnya kamu datang ke dokter atau ke klinik ya. Jangan mentang-mentang aku anak indigo, aku anak hebat, aku dapat feeling, jangan seperti itu juga. Kalau kamu merasa tubuhmu tidak bisa terkontrol lagi,
terkontrol lagi, silakan datang ke klinik atau periksa ke dokter. Intinya di situ ya, jangan sok-sokan mentang-mentang kamu ngaku indigo atau kamu bisa terus kamu dapat feeling terus kamu stay, kamu nggak periksa kesehatan, itu jangan ya, oke? Jadi teman-teman indigo mungkin beberapa hari belakangan atau beberapa bulan ke depan sampai bulan April kurang lebih itu mungkin akan banyaknya mendapatkan feeling-feeling tertentu. Ternyata disitulah Mas Tulus ketemu. Mas Tulus tadi malam mimpi lagi jelek, mimpinya kurang bagus lagi, dan itu lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Nah, soal mimpi hari ini sama mimpi yang kemarin soal gempa bumi, Mas Tulus sudah ceritakan ke Eyang, Mas Tulus sudah sharing ke Eyang, dan nanti Mas Tulus akan pisahkan videonya di video berikutnya, nanti di hari Minggu lah kalau tidak salah ya. Nanti setelah ini Mas Tulus syuting lagi dan akan Mas Tulus tayangkan di hari Minggu kalau bisa, intinya seperti itu. Nah, hari ini tuh Mas Tulus merasakan sesuatu, mimpi lagi, karena apa ya teman-teman, aku pulang dari Jakarta Barat itu, aku tadi malam ada kerjaan sedikit, ada meeting dengan klien di Central Park Jakarta Barat. Nah, ngobrolin soal acara sampai rumah sekitar jam setengah 10 malam, karena kan mau tutup jam 9 ya. Kita tetap cepat pulang, setengah 10 saya sudah sampai rumah. Itu geruduk rasaku nggak enak, karena si mbakku juga ngerasa kayak badanku nggak enak tole gini dan lain sebagainya. Oke, aku lalu mencoba untuk berkomunikasi dengan Eyang. Aku minta tolong lah Eyang, gimana caranya buat pulang. Ternyata Eyang nggak bisa pulang. Eyang tetap nggak bisa pulang. Pas beranjak tidur, aku dikasih mimpi lagi sama Allah. Dikasih mimpi yang luar biasa mengerikan. Nah, di video ini Mas Tulus pengen cerita soal mimpinya Mas Tulus lagi, mimpi yang berikutnya selain mimpi gempa kemarin. Nah, soal arti dari hasil obrolannya itu tadi pagi subuh Mas Tulus sebelum berangkat nge-MC, Mas Tulus itu jalan jam 5 tadi malam. Jam 5 ya, soalnya subuh saya terus sekitar hampir jam 6 kurang lah, tapi masih gelap posisinya. Sebelum itu Mas Tulus ngobrol sama Jadi Mas Tulus itu sampai sekarang belum tidur. Mas Tulus itu bangun jam setengah 2 gara-gara mimpi itu. Setengah tiga bangun, sampai sekarang mangkat kerja, ini baru pulang MC, terus mandi, terus syuting. Belum tidur sama sekali sampai sekarang. Dan rasanya gimana? Biar. Nah, yang pengen Mas Tulus ceritakan hari ini adalah soal mimpi yang tadi malam tak rasain. Percaya apa ora? Saking aku gugupnya, aku bangun tidur jam setengah 3 itu lantaiku basah semua. Wallahi, aku kan sedia ini nih. Jadi Malusi atau Tika kalau main ke sini, mereka sudah pikir ini pasti langsung dipenuhin. Saat mereka main ini pasti diisi. Alhamdulillah teman-temanku pada baik. Diisi, dipenuhin, ditaruh di sini. Jadi aku kalau minum aku nggak perlu bangun atau nggak perlu ke belakang. Dan ini nih tumpah guys, tumbenan tumpah, gelendot begini posisinya di atas meja terus ini kebuka. Sampai aku bangun, aku tuh dipaksa bangun rasanya setengah 3 subuh. Sebelum aku sholat tahajud, pokoknya sampai sekarang aku emang gak tidur. Tahu nggak mimpiku apa, Rek? Mimpiku soal gunung, Rek. Gunung erupsi yang dikelilingi sama asap putih, kemudian banyak abu-abu nih loh, Rek. Dan posisinya, menurut aku ya, aku tuh sedang jalan-jalan sama rombonganku, Malusi, Mbak Tika, rombongan masak. Di situ ada Mas Wardi, ada Jamie, ada Mbak Novi, ada Mas Dian. Aku berasa jalannya ke daerah Jawa. Tapi aku tidak tahu itu daerahnya mana. Jadi jangan sambung-sambungan dengan gunung tertentu, ya. Di situ kami sedang nyewa villa di salah satu kaki gunung. Dan wallahu alam, posisi kami baru sampai pagi hari, ternyata itu gunung yang sangat besar. Gunungnya tidak terlalu banyak pohon, yang di mimpiku ya. Gunungnya tidak terlalu banyak pohon, kemudian dikelilingi sama kayak jurang manjang gitu, jalan. Mungkin jalan lava kali ya, mungkin jalan air yang dari letusan gunung, atau jalan apa itu yang istilah katanya isinya gunung itu. Jadi cuman garis-garis begini, kayak kali gitu loh. Jadi gunungnya nanjak ke atas tapi kayak kali ini nih, ada paretan kecil-kecil gitu. Nah, di mimpiku adalah aku ngelihat itu tuh keluar asap sama abu tuh kayak kembang api kalau Rek, kayak kembang api. Tapi anehnya warga sekitar itu tuh nggak ngapa-ngapa. Bahkan saya sempat bilang, Bu, kita nggak ngapa-ngapa di sini, nggak apa-apa Mas, di sini aja, kami udah biasa dengan asap. Tapi posisi nih gunung yang Mas Tulus lihat ini sudah dibalutin sama kabut semua, udah asap semua. Jadi yang menurut bayangan aku ya di mimpiku itu, yang keluar dari gunung itu adalah asap yang mengelilingi gunungnya. Ini dikelilingin sama asap putih semua, jadi nggak kelihatan. Akhirnya bentuk gunungnya tidak kelihatan.
Lalu yang aku agak sedikit kurang nyaman sampai aku mimpi basah tadi, atau basah semua badanku atau lantaiku basah, itu karena apa? Aku sudah bilang, Bu, ini kan jalur evakuasi, jangan ditutup. Nanti kami mau pulang bagaimana? Saya nggak bisa pulang kalau jalan ditutup. Jadi selama proses kami nginep di villa itu atau di tempat tinggal itu, jalan yang buat kami keluar itu ditutup. Bisa keluar tapi muternya jauh sekali. Kata warga situ dengan, sorry, logatnya Jawa ya guys, logatnya Jawa. Kenapa ditutup? Ini buat jalur air, Mas. Kalau nggak ditutup nanti airnya masuk dari sini. Lumpur airnya masuk dari sini. Jadi Mas kalau mau pulang nanti muter sana, dan jalurnya lebih kecil. Jalan kecil dan itu muter sedikit, kemudian jalan keluar tempat buat kita nyelamatin diri, atau istilah kata buat kita pulang nanti. Itu beberapa hal yang aku temui. Dan aku melihat ada sosok perempuan yang justru dia itu kayak terbang mengelilingi gunung tadi, ya. Terbang memutari gunung, set muter baiki. Ngene posisine. Terus sambil megang kembang teratai. Yang aku bingung ki kuwi, wajahnya tidak terlihat, tapi terlihat dia adalah sosok perempuan. Dia sosok perempuan. Kenapa aku bilang perempuan? Rambutnya panjang diikat ke atas seperti itu, kemudian bajunya putih itu glewer-glewer. Maaf teman-teman, kalau secara kayak di film-film, aku kelinganku tuh gini, tak sebut, aku tak bilang namanya tuh Dewi Kwan Im. Sampean Dewi Kwan Im tah katanya. Loh jenengan itu ada beneran toh kan gitu. Dalam pandanganku itu seperti itu. Dalam mimpiku aku bilang gitu. Sampean ra ndek film Kerasakti kan memang adanya di Kerasakti ya teman-teman. Jadi aku nggak tahu. Dia bilang, "Aku bukan Dewi Kwan Im, aku Dewi Sri." Jenengku Sri, uduk Kwan Im. Mukanya itu tidak terlalu jelas, nggak ada maksudnya mukanya hitam atau bukan. Cuman terbangnya persis kayak film-film yo Kerasakti, yo kayak lo rek sing siluman ular putih, tahu, dengan kostum baju yang seperti itu, yang panjang, ya. Dia tuh muterin gunung itu terus sambil bawa kembang teratai tadi, daun teratai apa kembang teratai namanya ya, orang gagangnya panjang terus atasnya tuh bulat gitu loh, kayak daun teratai. Oke, berarti bukan kembang menurutku sih, iku daunnya. Dia tuh muter aja terus gitu. Saman tak tanyain, saman Dewi Kwan Im seneng film Kerasakti tah, namanya di mimpi kan aku tidak menyadari ya. Bukan, saya bukan Dewi Kwan Im, aku jenengku Sri, jenengku Dewi Sri. Oh, sampean Dewi Sri nggih. Muter aja terus. Dari situ dia tidak berbicara lagi. Cuma aku melihat ada sosok laki-laki yang keluar dari lubang air, bukan lubang air, tapi tengah-tengah lava yang muncul tadi. Sosok laki-laki, dia omongke tuwa yora tuwa, berkumis, menggunakan udeng Jawa, kemudian pakai bajunya itu kalau secara penampakan, secara perawakan mirip Eyang Selo toh. Jadi aku tegur kan, Eyang Selo napa jenengan niku? Dia nggak berbicara sama sekali, dia diem aja. Cuman gagah-gagahnya kayak prajurit kalau rek. Gagahnya dia muncul dari dalam gunung berapi itu, muncul besar sekali seperti halnya seorang prajurit. Batinku, wong kok ora mati ning jero kawah, sedangkan kawah itu lagi asap, lagi abu kan, lagi, kalau dalam bahasanya Indonesia itu mungkin erupsi kali ya. Lek wong ngono bilangnya lagi muncrat orang-orang situ sekitar situ. Hati-hati. Cuman kan aku udah bilang, kita aman tidak di sini gitu loh. Aman di sini mah nggak apa-apa Mas, kami udah biasa dengan kondisi seperti ini, kata orang-orang di situ. Cuman ya gue mau, ada beberapa clue yang aku simak. Ada perempuan yang terbang muterin si gunung, kemudian di sela meletus gunung tadi muncul sosok laki-laki yang gagah perkasa, ganteng, mukanya tuh kayak bercahaya, putih, tapi putih yang bercahaya, kayak mengeluarkan apa gitu, mengeluarkan apa namanya, inner beauty lah istilah kalau bahasa ini, kayak ada aura tertentu gitu loh di tubuhnya itu, kayak keluar sesuatu, dan itu tuh sebuah cahaya. Badannya tuh kayak lampu neon yang ada cahayanya, kanan kirinya tuh seakan-akan kayak ada, kalau orang foto tuh background belakang tuh ada lampu, ada lighting, kayak hidup tergede ini, gagah, ganteng banget. Kalau menurut pendapatku seperti halnya penampakannya kayak yang Selo, tapi tak tekoni nggak jawab, I don't know ya, aku nggak tahu, dan secara pasti itu tempatnya dimanapun aku tidak jelas, aku tidak mendapatkan clue sama sekali soal itu. Dan menurutku ya bahasanya Jawa, terus rumah-rumah di sekitar itu masih banyak rumah-rumah yang joglo gitu ya, berarti kan daerahnya Jawa. Dan gunung ini tidak banyak pohon-pohonan, gunungnya tidak terlalu banyak pepohonan, dan nyambungnya jenenge aku sih masih nyari tahu adalah soal si Dewi Sri ini. Kemudian menggunakan kostum seperti halnya orang Cina, padahal namanya aja Jawa.
namanya Jawa. Dan aku sempat mengkomunikasikan kedua mimpiku, yang pertama soal gempa bumi, yang kedua soal mimpiku yang gunung meletus ini. Tadi pagi setelah sholat subuh, aku komunikasi sama Eyang. Saking aku wis ra kuat, aku takut terjadi sesuatu, kan aku gitu ya. Aku ngeri kalau sampai terjadi sesuatu. Jadi teman-teman, aku tuh punya subscriber satu yang sekarang tuh lagi akrab, tinggal di salah satu tempat yang memang dekat sekali dengan gunung yang sekarang tuh lagi sering erupsi, ya. Dan dia suka kasih info, suka kasih saran saya. Gini Mas Tulus, hari ini tuh batuk lagi Mas, hari ini. Jadi dia selalu cerita sama saya, dan itu yang membuat saya agak sedikit was-was. Aku nyuwun Eyang buat rawuh, atau ibarat kata aku untuk ngobrol sama Eyang itu usahaku susah sekali. Tumben-tumbenan. Biasanya tuh Eyang selalu standby. Ketika aku pengen ngobrol tuh Eyang langsung datang. Iki ora rek. Jadi menurut aku ini bukan kabar yang baik juga untuk kita. Menurut saya ini bukan sesuatu yang memang bagus, bukan kabar yang bagus. Mungkin akan ada sesuatu yang soal detail obrolanku sama Eyang nanti kita sambung di video berikutnya. Nah, hari ini hanya itu yang pengen Mas Tulus ceritakan. Jadi aku ngerasa kayak datang ke suatu tempat, kemudian aku di villa, gunung itu meletus. Secara artis sih nggak ngeletus juga, tapi kayak ngeluarin asap gitu loh, ngeluarin asap, kemudian keluar lagi kayak abu dari dalamnya. Terus aku mau sosok laki-laki tuh, dan aku masih siapa sih sebenarnya ini gitu loh. Menggunakan halnya orang Jawa, tapi kayak mungkin teman-teman pernah nonton Adipati yang diketoprak-ketoprak itu, kayak gitu persis badan-badannya, kostumnya atau bajunya masih menggunakan itu. Kontur warnanya itu kuning, hijau, hitam, dan putih. Batik, baju, sampai komponen di badannya ada 4 komponen yang aku ingat. 4 komponen tadi. Ada kuning, ada hitam, ada putih. Apa mana mau rasa tamu? Putih, kuning, hitam, hijau. Ada 4 warna di anggota tubuhnya. Warna yang di bajunya. Baju base capnya warnanya hijau, kemudian ininya ada kuning sama hijau di pinggangnya, kemudian ininya corak hitam sama putih, yang dipakai buat nutupin celana. Apa namanya Yorek? Aku gak ngerti sih, jariknya itu loh putih sama hitam. Aku jujur gak ngerti namanya. Kalau bajunya aku taunya namanya base cap, selebihnya aku gak tahu. Udengnya pun sama. Udengnya itu kalau orang kan ada yang lembreh ke sini tau, udeng apa jenenge. Ini tidak, ini nyempul di belakang sini. Di belakang sini kayak, jadi kainnya nggak jatuh. Aku sih melihat dia hanya kayak merapalkan sesuatu. Aku melihat dia hanya sedang tiba-tiba setelah berdiri begini, kemudian begini posisinya, terus muter, badannya tuh kayak muter gitu. Gitu. Posisinya seperti itu. Aku tidak beranggapan, mungkin sorry teman-teman, jangan sambung-sambungkan dengan gunung yang akan meletus dan lain sebagainya. Selebihnya kita akan obrolkan lagi di video selanjutnya. Tetapi dalam hal ini, kalau toh memang ada sesuatu yang ya aku nggak tahu, tapi aku pengen cerita dari apa yang aku rasain sekarang. Aku lagi seperti sebelumnya, aku takut kalau misalnya mohon maaf akan terjadi sesuatu terus aku merasa bersalah dengan kondisi ini. Aku akan merasa salah ketika ini terjadi, kemudian tidak bisa tidak bisa ketanggulangi gitu loh. Aku takutnya di situ. Tapi dalam hal ini bukan gunung meletus ya teman-teman, tapi kayak gunung tapi ngeluarin itu loh. Anggaplah erupsi lah. Erupsi meletus sama nggak sih? Gak tau deh. Pokoknya di mimpi itu Mak Lucy yang nyata banget sama aku tuh. Mak Lucy yang gandengan terus sama aku. Makanya tadi pagi aku bilang, Mak Lucy kesini. Ya Allah Mak, aku mimpi jelek banget ya Mak. Mimpi kita lagi jalan-jalan, gunungnya meletus. Jadi Mak Lucy itu foto. Malah Mak Lucy itu minta foto latar belakangnya itu gunung gitu loh. Oke. Kami memang tidak ada rencana untuk pergi-pergi kemana-mana. Jadi kalau menurut aku, mungkin Mas Tulus angan-angan mimpi pengen pergi ke satu tempat. Tidak. Dulu pernah ada angan-angan di situ. Tapi semenjak PPKM ini, Mas Tulus gak ada angan-angan untuk pengen pergi jalan-jalan ke Jogja bareng-bareng sama teman-teman, rombongan masak dan lain sebagainya. Itu dulu, tapi sekarang tidak ada. Tidak ada permintaan atau anggapan saya untuk itu. Jadi itu salah sebetulnya. Kalau dianggap dari istilah kata mungkin angan-angan jenengan pengen pergi atau pengen jalan-jalan atau pengen pergi ke suatu gunung, itu tidak. Ya, teman-teman, sekali lagi yang bisa membantu menjelaskan boleh klik kolom komentar, tapi komentarnya nggak usah rasis, nggak usah bawa-bawa pemerintahan. Setidaknya itu yang pengen Mas Tulus ceritakan dalam video ini. Mudah-mudahan nanti di video berikutnya ada kabar gamblang yang bisa kabar gamblang yang bisa memperbaiki atau menjelaskan dari dua hal yang Mas Tulus alami beberapa hari ini. Dan mudah-mudahan lagi di video selanjutnya terang benderang. Tapi sekali lagi Mas Tulus membaca clue yang tidak baik.
untuk Nusantara. Intinya di situ ya. Pokoknya hanya itu teman-teman, mohon maaf kalau misalnya terkesan kayak apaan sih lu memanfaatkan mimpi jadi konten, terserah ya. Memanfaatkan kemampuan lu jadi konten, terserah jenengan mau bilang apa. Tapi intinya aku ingin menceritakan itu. Ada salah satu gunung di daerah Jawa pastinya, tapi Jawanya mana aku nggak tahu. Katanya kayak erupsi meletus dan dikelilingi sama asap putih. Kemudian ada sosok perempuan yang berputar menggunakan daun teratai. Kemudian ada sosok laki-laki yang keluar, kemudian sambil merapalkan kayak baca mantra atau berdoa gitu, muter terus segala penjuru. Dan kenapa bisa sampai bangun basah? Jangan pengen tahu. Jadi menurut aku, ketika dia sudah menumpahkan sesuatu, airnya itu benar ke bendungan yang tempat ditutup sama orang tadi. Airnya bendung ke situ dan kami itu coba untuk keluar. Saya mau keluar aja, saya takut di sini Pak, karena gunungnya sudah nggak kondusif. Kami keluar dan setelah itu aku ngerasa kayak ceprot basah gitu. Ternyata setelah basah betul-betul air ini. Dan mungkin itu salah satu cara teman-temannya Mas Tulus bangunin Mas Tulus kali ya, suruh tahajud atau suruh sholat untuk mencari tahu sebenarnya ada apa, kemudian fungsinya apa, ceritanya apa, ada firasat apa di balik semua ini. Dan iki bukan cerita omong kosong ya, bantal kayak kotor. Terus Mas Tulus kan pakai karpet yang biasa, itu karpet yang ambal yang gambar boneka, karpet karakter. Nah itu tuh basah kabeh rek. Wallahi nggak bohong Mas Tulus. Dan ya itu mau nggak mau Mas Tulus bangun. Akhirnya bangun, kemudian bisa minta tolong sama Eyang, terus ngobrol. Akhirnya Eyang mau rawuh dan ngobrol. Nah videonya besok Mas Tulus tayangkan. Tapi habis ini syutingnya langsung syuting, kemudian Mas Tulus tayangkan besok. Oke, matur sembah nuwun semuanya. Disimak atau tidak nggih monggo kersa, diartikan sebagai apapun silahkan. Saya berharap jenengan bisa menilai saya dari segi pandang jenengan sendiri. Saya bagaimana cara penyampaiannya, terus apakah saya berbohong, apakah saya, ya terserah. Saya menghayal, saya dianggap gila, saya dianggap salah ilustrasi, silahkan, saya nggak peduli. Yang penting saya menyampaikan supaya saya tidak nyesel, intinya di situ. Oke, Mas Tulus doakan yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang belum punya rezeki semoga limpahkan rezeki yang berkah, amin. Kemudian yang belum kerja cepat kerja, yang mungkin dalam kondisi sedang sulit tetap diberikan kemudahan untuk kesulitannya, amin. Yang punya utang piutang cepat lunas, yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, yang dagang, yang usaha semuanya diberikan laris manis, kelancaran, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Mas Tulus pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.